Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsur Romdona dari kelompok 6 yang membahas tentang unsur hara dan penerapannya. Saya ke bagian unsur hara, jadi langsung saja. Definisi unsur hara adalah sumber nutrisi atau makanan bagi tumbuhan, baik itu secara organik atau alami ya, atau sengaja ditambahkan. Nah, unsur hara itu ada pembagiannya. Nah, pembagiannya ini ada 3, yakni berdasarkan esensialitas, yang kedua berdasarkan penyerapannya, yang ketiga berdasarkan mobilitasnya. Nah, berdasarkan esensialitas terbagi 2, yakni unsur hara esensial dan unsur hara beneficial. Nah, unsur hara esensial ini adalah unsur hara yang tidak dapat digantikan. Nah, kalau beneficial itu unsur hara atau pelengkap ya, menurut saya. Langsung saja, simpelnya aja. Nah, berdasarkan penyerapannya itu unsur hara terbagi menjadi 2 sama, yakni unsur hara makro dan mikro. Nah, kalau unsur hara makro itu dibutuhkan tanaman secara skala besar. Kalau unsur hara mikro kebalikannya, yakni tidak terlalu besar atau sangat sedikit. Nah, yang berikut contoh-contoh unsur hara. Adapun contoh-contohnya, yakni contoh unsur hara esensial ya. Nah, contoh unsur hara esensial ini makro mikro termasuk unsur hara esensial ya. Pertama ada karbon, unsur hara makro ya. Kalau udaranya itu ada karbon, hidrogen, oksigen. Nah, kalau butir-butir tanahnya nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, kalau unsur hara mikro besi, boron, dan lain-lain selain itu ya, selain unsur hara makro. Nah, di sini unsur hara makro terbagi 2 lagi, yakni unsur hara makro primer dan sekunder. Pasti tahulah itu primer, sekunder, gak usah disebutkan. Contohnya primer ya, NPK jelas, yakni nitrogen, kalium, kalsium, fosfor. Kalau berdasarkan mobilitas ini terbagi 2 juga, yakni unsur hara mobile ya, dan unsur hara immobile. Nah, unsur hara mobile itu adalah unsur hara yang dapat berpindah dari jaringan muda ke jaringan tua. Nah, kalau immobile kebalikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme penyerapan unsur hara. Unsur hara dapat tersedia di sekitar akar melalui 3 mekanisme, yaitu aliran massa, difusi, dan intersepsi akar. Yang pertama, aliran massa. Air mengalir ke arah akar atau melalui akar itu sendiri. Sebagian lagi mengalir dari daerah sekitarnya akibat transpirasi maupun perbedaan potensial air dalam tanah. Gerakan air ini dapat secara horizontal maupun vertikal. Air tanah yang mengalir ini mengandung ion unsur hara. Jadi, unsur hara mendekati permukaan akar tanaman karena terbawa oleh gerakan air tersebut. Maka dari itu disebut aliran massa. Yang selanjutnya diserap oleh tanaman. Penyerapan melalui aliran massa dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu konsentrasi unsur hara dalam larutan tanah. Kedua, jumlah air yang ditranspirasikan. Ketiga,
volume air efektif yang mengalir karena perbedaan potensial dan berkontak dengan akar. Pada aliran massa dapat menjadi kontribusi utama untuk unsur Ca, Mg, Zn, Cu, B, Fe. Unsur Ka juga dapat diserap melalui aliran massa, meskipun tidak terlalu besar. Yang kedua, difusi merupakan proses penyerapan berlangsung akibat adanya perbedaan tegangan antara tanaman dan tanah, karena perbedaan konsentrasi unsur hara. Faktor yang mempengaruhi difusi adalah konsentrasi unsur hara pada titik tertentu, jarak antara permukaan akar dengan titik tertentu, kadar air tanah, dan volume akar tanaman. Pada tanah bertekstur halus, difusi akan berlangsung lebih cepat daripada tanah yang bertekstur kasar. Difusi meningkat jika konsentrasi hara di permukaan akar rendah dan konsentrasi hara di larutan tanah tinggi atau meningkat. Unsur hara yang kerap diserap oleh tanaman melalui difusi yaitu unsur P dan unsur K. Selanjutnya, intersepsi akar. Akar tanaman tumbuh memasuki ruang-ruangan pori tanah yang ditempati unsur hara, sehingga antara akar dan unsur hara terjadi kontak yang sangat dekat. Yang selanjutnya terjadi proses pertukaran ion. Ion-ion yang terdapat pada permukaan akar bertukaran dengan ion-ion pada permukaan kompleks serapan tanah. Jadi, absorpsi unsur hara langsung dari permukaan padatan partikel tanah. Jumlah unsur hara yang dapat diserap melalui cara intersepsi akar dipengaruhi oleh sistem perakaran dan konsentrasi unsur hara dalam daerah perakaran. Hampir semua unsur hara dapat diserap melalui intersepsi akar, terutama Ca, Mg, Mn, dan Zn. Hara yang telah berada di sekitar permukaan akar tersebut dapat diserap tanaman melalui dua proses, yaitu 1. Proses aktif dan 2. Proses selektif. Dimaksud dengan proses aktif yaitu proses penyerapan unsur hara dengan energi aktif atau proses penyerapan hara yang memerlukan adanya energi metabolik. Yang kedua, proses selektif yaitu proses penyerapan unsur hara yang terjadi secara selektif. Yang dimaksud dengan proses aktif yaitu proses penyerapan unsur hara dengan energi aktif dapat berlangsung apabila tersedia energi metabolik. Energi metabolik tersebut dihasilkan dari proses pernapasan akar tanaman. Selama proses pernapasan akar tanaman berlangsung, akan dihasilkan energi metabolik dan energi ini mendorong berlangsungnya penyerapan unsur hara secara proses aktif. Apabila proses pernapasan akar tanaman berkurang, akan menurunkan pula proses penyerapan unsur hara melalui proses aktif. Bagian akar tanaman yang paling aktif adalah bagian dekat ujung akar yang baru terbentuk dan rambut-rambut akar. Bagian akar ini merupakan bagian yang melakukan kegiatan respirasi terbesar. Dan yang kedua, proses selektif. Bagian terluar dari sel akar tanaman terdiri dari dinding sel, membran sel, protoplasma. Dinding sel merupakan bagian sel yang tidak aktif. Bagian ini bersinggungan langsung dengan tanah. Sedangkan bagian dalam terdiri dari protoplasma yang bersifat aktif. Bagian ini dikelilingi oleh membran. Membran ini berkemampuan untuk melakukan seleksi unsur hara yang akan melaluinya. Proses penyerapan unsur hara yang melalui mekanisme seleksi yang terjadi pada membran disebut dengan proses selektif. Proses selektif terhadap penyerapan unsur hara yang terjadi pada membran diperkirakan berlangsung melalui suatu karir atau pembawa. Karir ini bersenyawa dengan ion.
Selanjutnya, ion yang terpilih tersebut dibawa masuk ke dalam protoplasma dengan menembus membran sel. Mekanisme ini berlangsung sebagai berikut. Pertama, saat akar tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk kation, dalam bentuk K+, Ca2+, Mg2+, dan NH4+, maka dari akar akan dikeluarkan kation H+ dalam jumlah yang setara, serta saat akar tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk anion seperti NO3-, H2PO4-, dan SO4-, maka dari akar akan dikeluarkan HCO3- dengan jumlah yang setara. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.